Hai, saya Igil Paslah. Pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman penderita anxiety adalah, apa keluhan yang saya rasakan atau apa sensasi-sensasi yang saya rasakan? Apakah dengan saya menjawab pertanyaan itu kemudian bisa memperingan sakit mereka? Atau dengan saya menjawab pertanyaan semacam itu, jadi mereka beranggapan bahwa, oh ternyata saya juga sama. Yang perlu teman-teman tahu, justru dengan saya bercerita tentang keluhan atau sensasi-sensasi yang saya rasakan, bisa jadi malah memperparah keadaan kalian, dan itu yang saya tidak inginkan. Tetapi karena banyak yang bertanya, jadi di video kali ini saya ingin bercerita tentang sensasi-sensasi tubuh atau keluhan-keluhan yang saya alami. Tapi saya minta sama teman-teman, jangan kemudian pernyataan atau apa yang ingin saya ungkapkan ini nanti kalian pikirkan dalam-dalam sehingga malah justru memperburuk keadaan kalian, atau yang tadinya kalian nggak merasakan karena nonton video ini, karena saya merasakan pusing misalkan, jadi kalian ikut pusing. Misalkan kalian tadinya nggak batuk-batuk karena nonton video ini, kemudian kalian pikirkan setiap saat lalu kalian jadi batuk-batuk. Karena kebiasaan orang anxiety seperti itu ya. Jadi saya mohon sama teman-teman nggak kemudian jadi patokan. Karena apa yang terjadi kepada saya belum tentu juga sama terjadi kepada kamu. Walaupun sebenarnya 90% keluhan orang yang memang sudah didiagnosa terkena anxiety dan depresi atau GERD dan asam lambung sama gitu keluhannya. Hanya kalaupun ada yang berbeda, ya 10%-nya aja. Nah, makanya saya ingin cerita hal-hal yang mungkin kalian nggak alami, atau yang saya alami menurut saya paling berat yang pernah saya alami. Kalau keliengan, mual, pusing, kepala belakang rasa nggak nyaman, nyeri punggung, kemudian apalagi ya, vertigo, kayak pandangan kabur atau buram, rasa badan selalu lemes, dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang umum yang sebenarnya dirasakan oleh penderita anxiety dan asam lambung ya. Di suatu hari saya pernah merasakan hal yang sangat parah sekali. Bangun tidur, punggung saya itu, pinggul tepatnya, rasanya sakit gitu. Cuman ya saya anggap angin lalu, mungkin salah tidur gitu, salah posisi tidur. Di hari berikutnya keadaannya semakin parah. Kemudian di hari ketiga atau keempat saya nggak bisa jalan sampai kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu saya nggak bisa jalan. Saya udah bingung, saya panik, pikiran saya udah kesana kemari. Jangan-jangan saraf kejepit, jangan-jangan saya ginjal, kena sakit ginjal karena pinggul saya rasanya sakit. Katanya kalau orang kena ginjalnya, pinggulnya sakit. Saya terus berpikiran negatif semacam itu, kemudian saya takut, saya ketakutan, dalam sekali ketakutan. Terus kemudian saya panik attack, ketakutan sampai kayak menggigil gitu, sampai kayak semutan semua badannya. Kemudian ada sesi di mana saya kayak blank gitu. Terus akhirnya perlahan reda. Sebenarnya panic attack itu kalau dibiarin aja ya reda sendiri. Perlahan reda, terus dari situ saya mulai berpikir, nggak bisa nih kayak gini terus. Saya harus move on nih. Ini sakit karena apa? Saya harus tahu nih. Lalu saya bangun logika saya. Apa iya saya kena ginjal? Saya olahraga aktif. Dari kecil saya olahraganya termasuk aktif, dan saya minum air putih juga banyak. Dan saya bangun logika saya, kalau saya olahraganya aktif, kemudian dari kecil minum saya banyak, saya suka air putih, kecil kemungkinan ginjal saya bermasalah. Ya tapi semua kan ya kehendak Tuhan ya, tapi saya tetap bangun logika saya. Terus kemudian apa saraf kejepit ya? Saya pikir lagi, saya bangun logika saya. 1 minggu yang lalu saya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja berat, bahkan saya masih olahraga ringan. Olahraga saya cuma jalan kaki sama jogging kecil.
Mungkinkah itu bikin saraf kejepit? Sekali lagi, apapun bisa terjadi. Tapi saya coba bangun logika saya, berpikir positif, dan coba bangun logika saya. Kayaknya nggak mungkin kalau saraf kejepit. Terus saya kenapa ya? Saya disarankan pijat di dekat rumah saya. Akhirnya saya bawa, kemudian dipijat. Setelah dipijat, hari pertama setelah dipijat, ya masih seperti kayak gitu aja gitu. Nggak ada perubahan, tetap aja saya nggak bisa jalan. Saya takut dia, pasti saya takut lumpuh. Jangan-jangan saya lumpuh selamanya gitu. Saya takut sekali lumpuh. Terus saya kebetulan pernah pinjam buku di perpustakaan yang nggak pernah saya baca. Karena daripada saya mikir negatif, saya baca buku. Tapi saya lupa judul bukunya apa. Yang jelas masih berkaitan dengan psikologi. Dan di dalam buku itu ada beberapa cerita. Ceritanya salah satunya hampir mirip dengan apa yang saya alami, yaitu sakit pinggul. Sudah dicek, orang yang sakit pinggul di dalam cerita itu sampai dirawat di rumah sakit. Terus kemudian sudah dicek semuanya, dia baik-baik aja sebenarnya, nggak ada saraf kejepit atau kelainan yang lain. Lalu dokter terus coba cari masalahnya apa, diteliti terus, kemudian dia juga disarankan psikolog ke psikiater, akhirnya ketemu. Masalahnya adalah dia menyimpan semacam kemarahan sama kakaknya karena masalah gonogini, masalah harta warisan. Jadi 1 minggu sebelum dia jatuh sakit pinggul sampai nggak bisa jalan berbulan-bulan, itu karena dia ribut sama kakaknya. Dan setelah itu diselesaikan, setelah amarahnya mereda, setelah dia berdamai sama kakaknya, masalahnya selesai, berangsur dia bisa jalan, berangsur sembuh dia bisa jalan. Dan ada satu cerita lagi di dalam buku itu mengenai perempuan yang sakit flu berkepanjangan. Jadi sakit flu itu sampai berbulan-bulan, makin parah, sampai dia dirawat di rumah sakit juga. Terus dokter juga ngecek semuanya dan nggak masalah. Usut punya usut ternyata dia itu stres karena mau dinikahkan sama teman bisnis ayahnya. Jadi kayak barter bisnis gitulah. Intinya gitu, singkatnya gitu. Dan dia stres karena itu. Setelah dokternya ngomong sama ayahnya, kalau Bapak teruskan pernikahan anak ini, kalau Bapak teruskan pernikahan anak Anda bisa mati. Terus akhirnya pernikahannya tidak diteruskan, wanita itu, anaknya itu sembuh. Ya nggak langsung sembuh, tapi perlahan sembuh. Di buku itu diceritakan begitu. Dan ini semua kisah nyata. Dari 2 cerita yang saya baca di buku itu, saya ngambil kesimpulan, wah ternyata bisa jadi sakit pinggul saya itu karena saya nggak mampu ngolah stres saya dengan cukup baik. Atau nggak mampu mengolah stres saya dengan lebih baik. Bisa jadi karena tekanan mental, bisa jadi karena banyak masalah yang saya alami, atau bisa jadi karena hal-hal tertentu, misalkan kejadian di masa lalu yang buruk atau trauma-trauma yang lain. Intinya saya harus mampu mengolah stres saya lebih baik dari hari ke hari. Dari situ, saya mulai belajar meditasi dan jalani meditasi dengan rutin. Dan hasilnya, perlahan saya bisa jalan lagi. Itu cerita saya. Teman-teman boleh cerita kisah teman-teman tentang anxiety di kolom komentar, atau follow Instagram saya, DM aja, teman-teman boleh cerita apa aja, boleh curhat, boleh cerita yang lain yang teman-teman kiranya ingin ceritakan kepada saya. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan share jika suka, jangan lupa subscribe. Dadah.